Shalom, horas untuk kita semua. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari Selasa 25 Maret 2025 diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapak, Ibu, remaja, anak usia bulu, lansia, dan juga adik-adikku sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Seringkali dahulu ketika saya masih kecil, saya sering mendengarkan mama saya berdoa. Dia menyanyikan lagu buku Ende, dia berdoa itu sebelum tidur. Juga sebelum melakukan aktivitas, saya sering melihat mama saya itu berdoa. Dan memang mungkin itulah dahulu orang tua kita yang selalu pertama sekali yang dijumpainya adalah Tuhan. Kalau saya juga melihat pedagang di Siborong-borong, saat dulu saya melayani di Siborong-borong, mereka datang sebelum mereka menggelar dagangannya sebagai parengge-rengge, mereka bernyanyi dan berdoa. Bernyanyi dalam buku ND dan kemudian berdoa. Demikian juga waktu saya masih SMP, saya pernah melihat seorang ibu pedagang, dia orang Batak. Dia membawa dagangannya, dan ketika dia menggelar dagangannya, sebelum dia menggelar dagangannya, dia berdoa dan membaca dan menyanyikan lagu buku ND. Itulah tanda bahwa mereka tidak lupa pada Tuhan. Mereka bersandar pada Tuhan. Nah, nats hari ini adalah mengenai Paulus dan Silas yang ditangkap di Filipi dan mereka didera lalu dilemparkan ke dalam penjara. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-24, mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kenapa mereka dipenjara? Mereka diadukan oleh beberapa orang. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18, di sana Paulus justru ketika mereka menyebarkan Injil, ada orang yang tidak suka. Mereka mengusir roh jahat. Ketika mereka mengusir roh jahat, tuan rumah yang mempunyai roh jahat itu merasa bahwa tidak ada lagi pendapatannya. Lalu kemudian mereka mengadukan Paulus dan Silas kepada pemerintah Romawi pada saat itu di Filipi, dan mereka mengadukan Paulus dan Silas untuk dipenjara. Akhirnya ketika mereka dipenjara, justru tidak membuat mereka ketakutan. Justru dalam tekanan, justru dalam penderitaan mereka tetap ingat Tuhan. Mereka tetap menyanyikan lagu puji-pujian dan berdoa kepada Tuhan. Ini luar biasa. Di dalam ketakutan, dalam kecemasan mereka, di dalam penderitaan, di dalam apapun yang mereka rasakan, mereka tetap mengingat Tuhan. Oleh karena itulah bagi kita saat ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi renungan bagi kita ketika kita dalam saat ini mungkin dalam posisi yang tidak enak, dalam posisi titik terendah, dalam banyaknya pergumulan, dalam banyaknya kesulitan. Masihkah kita mau berdoa dan memuji Tuhan? Mari kita luangkan waktu kita untuk memuji, berdoa kepada Tuhan. Kalaupun di sini dikatakan tengah malam, itu bukan suatu patokan. Kalau ada kita yang mau berdoa pagi-pagi, siang, sore, ataupun malam, silahkan.
Ada memang beberapa gereja yang mengharuskan, mewajibkan jemaatnya untuk berdoa tengah malam. Mereka memakai dasar teologis Nats hari ini, yaitu ketika Paulus dan Silas di penjara mereka berdoa tengah malam. Demikian juga mereka memakai Mazmur 119 ayat 62. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Lalu juga ditambah dengan Nats ketika di Matius itu perumpamaan mengenai 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Saat itu ketika mereka sedang tertidur, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Siapa itu mempelai? Yesus. Dan karena itulah mereka, banyak orang Kristen yang berdoa tengah malam, berjaga-jaga seandainya Yesus datang pada tengah malam. Dan ini bukan patokan, kemudian bukan patokan bahwa Yesus akan tengah malam, tidak. Tapi banyak kemudian orang yang sangat meyakini bahwa dia akan datang tengah malam sesuai dengan firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-6. Namun bagi kita saat ini, kalaupun ada yang mau berdoa tengah malam, monggo, silahkan. Tetapi tidak bisa menutup kemungkinan dia kalau mau berdoa pagi, subuh benar Tuhan Yesus pun berdoa subuh. Kalau ada yang mau berdoa, mau jam berapapun itu, 1 Tesalonika pasal 15, 1 Tesalonika 5 ayat yang 17 mengatakan tetaplah berdoa. Artinya setiap waktu, setiap hari tetaplah kita berdoa. Ini meningkatkan iman kita saat ini untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Mari, mau ekonomi sulit saat ini, mau bagaimana kita sedang memikirkan banyak hal, tetapi jangan lupakan Tuhan. Tetaplah bersandar pada Tuhan. Percayalah, keajaiban akan terjadi. Salah satu juga orang yang sangat meyakini jam 12 malam berdoa karena akan ada keajaiban seperti firman Tuhan ayat yang ke-26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi jari itu goyah. Namun bagi kita bahwa keajaiban itu akan terjadi kapan saja. Tetaplah percaya. Keajaiban akan terjadi seiring kita tetap percaya. Jadi mau apapun itu, mau jam berapapun kita berdoa dan memuji Tuhan, tetaplah yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa kita, mau esok, mau lusa, dan entah kapan datangnya, tetapi tetaplah percaya karena Tuhan tahu rancangan kita bukan rancangannya. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Tetaplah berdoa, luangkan waktu untuk berdoa dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk hari ini firman-Mu menyapa kami. Sebagaimana Paulus dan Silas berdoa tengah malam ketika mereka di penjara. Di dalam penderitaan mereka selalu ingat Tuhan. Mereka selalu bersandar kepadamu ya Tuhan. Demikian juga kami ya Bapa. Banyak persoalan kami ya Tuhan, banyak pergumulan kami, baik di tengah-tengah keluarga maupun di kantor maupun di tempat di mana kami bekerja dan di mana kami tinggal bersama dengan masyarakat yang ada di sekitar kami. Namun kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau firman-Mu hari ini ingin menguatkan kami agar kami menyediakan waktu luang untuk berdoa dan memuji nama Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana keajaiban itu terjadi. Kami akan melihat bagaimana segala hal yang kami inginkan akan tercapai, dan itu Tuhan yang memberikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah kami ya Bapa, lindungilah kami, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkati juga cucu-cucu kami. Tuhan juga berkati setiap masyarakat dimanapun kami tinggal. Kalaupun ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan juga yang memberi jalan keluar bagi setiap orang yang mengalami pergumulan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa. Biarlah hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan. Engkau yang layak mendapat puji-pujian. Engkau yang layak Tuhan untuk mendapatkan semuanya yang berharga. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur di pagi hari ini. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa,
dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.